Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang LKPD bunga yang sudah Ibu berikan di kelas. Nah, dari awal kalian harus tahu dulu apa itu bunga. Bunga adalah jasa berbentuk uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal dengan persetujuan bersama. Nah, untuk level SMP kita ini belajarnya suku bunga tunggal. Nanti ada yang namanya suku bunga majemuk, tapi itu di SMA. Nah, apa itu suku bunga tunggal? Suku bunga tunggal itu adalah suku bunga yang besarnya tetap dari waktu ke waktu. Bunga tunggal itu adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Oke, di sini Ibu punya ilustrasi bunga tabungan. Di sini ada Ryan. Ryan menabung sebesar 1 juta pada sebuah bank yang memberikan bunga 2% per bulan. Apabila bunga itu hanya dikenakan pada besarnya tabungan awal, maka jumlah uang setelah disimpan dalam tempo yang ditentukan dapat dilihat pada tabel berikut. Nih, anak-anak di sini ada tabel ya. Perhatikan, ketika awal, Ryan itu menabungnya sebesar 1 juta. Kemudian, dengan bunga 2% per bulan, artinya Ryan setiap bulan akan mendapatkan sebesar 20.000 alias 2%-nya dari modal awalnya. Nah, di sini ada kesalahan, seharusnya ini masuknya bulan ketiga dan ini bulan keempat. Nah, begitu pula ketika Ryan menabung di bulan kedua, ia akan mendapatkan tambahan lagi uang dari bunga sebesar 20.000 rupiah. Sehingga yang awalnya 1 juta ditambah 20.000 jadi 1.020.000, ditambah lagi 20.000 jadi 1.040.000 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, ketika bulan ke-12, berapakah jumlah tabungan Ryan? Nah, untuk mengetahuinya kita lihat ke sini. Modal awalnya Ryan menabung itu adalah 1 juta. Kita tulis 1 juta rupiah di sini. Ditambah 12. 12 ini dari mana? Dari yang ditanyakan. Bulan ke-12. Dikali apanya? Bunga. Bunganya berapa? 20.000 tetap karena ini bunga tunggal. Oke. Nah, 12 dikali 20.000 sama dengan 240.000. Ditambah 1 juta sama dengan 1.240.000. Oke. Bisa? Bisa ya? Kemudian kita lihat lagi ke bawahnya. Nah, di sini kita mau membuat rumus untuk mengeneralisir ketika ditanya modal akhir bulan ke N. Nah, di sini kalian perhatikan di sebelah kiri bawah, kita misalkan modal awal itu adalah MO, bulan ke N itu adalah N, dan bunga itu adalah B. Maka ketika dicari modal akhir bulan ke N, kita masukkan saja rumusnya modal awal atau MO ditambah, lihat yang atasnya mirip. Karena ini 12 itu karena ditanyanya 12 alias bulan ke N, maka kita bisa menuliskan di sini N dikali B atau bunganya. Kasih turun. Nah, selesai. Ini adalah rumus general dari menentukan modal akhir bulan ke N. Kita lihat lagi ke sini, menyelesaikan permasalahan terkait bunga tabungan. Oke? Mulai dari yang nomor pertama, kalian tidak perlu berpikir macam-macam, tidak perlu merasa sulit karena ini sudah ada panduannya. Ibu sudah sengaja membuat seperti ini agar kalian tidak bingung. Oke, kita coba yang nomor satu dulu. Di sini Mahira menabung di bank BCA dengan tabungan awal 2 juta. Jika bank memberi bunga 2% per tahun, maka tabungan yang didapat Mahira setelah 3 bulan adalah, oke, kita masuki dulu diketahuinya apa? Modalnya 2 juta. Persen bunganya berapa? 2% per tahun. Kemudian N-nya berapa bulan yang ditanya? 3 bulan. Oke, ditanyakannya tabungan Mahira setelah 3 bulan. Nah, di sini ada rumus nih. Ini adalah rumus yang harus dihafalkan karena dari rumus ini bisa diturunkan menjadi rumus-rumus baru untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Nanti kita akan bahas. Tapi sekarang fokus dulu ke sini, kita cari dulu bunganya. Masukkan ke rumus, P itu adalah persenan bunga, yaitu 2%, berarti 2 per 100.
dikali N-nya itu 3 bulan, 3 per 12, dikali modal awalnya berapa? 2 juta. 2 juta. Nah, kalau sudah di sini, kalian tinggal mencoret-coret yang bisa dicoret. Oke, biar mudah. Pertama, kita coret dulu nolnya 2 dengan nol yang ada di sini. Kemudian 3 dengan 12 itu bisa dibagi 3, dua-duanya. 3 bagi 3, 1, 12 bagi 3, 4. Nah, ini masih bisa dicoret lagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Masih bisa lagi dicoret dengan yang ini. Jadi akhirnya 1 dan 1. Sehingga 1 kali 1 kali 1, nolnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 10.000. Ini adalah bunganya. Sehingga ketika ditanya tabungan akhir, yaitu tabungan awal ditambah bunga, maka kita tuliskan saja 2 juta ditambah 10.000. Jadi jawabannya 2 juta 10.000. Maka kesimpulannya, tabungan yang didapat Mahira setelah 3 bulan adalah 2 juta 10.000. Selesai. Mudah bukan? Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini Naura. Naura menabung di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Naura menjadi 2.080.000. Lama Naura menabung adalah, oke, yang ini kita masukkan dulu ke diketahui. Modal awalnya itu adalah 2 juta. Kemudian tabungan akhirnya adalah 2.080.000. Dan bunganya adalah 6% per tahun. Yang ditanyakannya adalah lama Naura menabung. Oke, kita cari tahu dulu bunganya berapa. Bunganya itu bisa diambil dari tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Tabungan akhirnya adalah 2.080.000. Tabungan awalnya adalah 2 juta. Oke, jadi 2.080.000 dikurangi 2 juta sama dengan 80.000. Nah, yang ini kita mulainya sebenarnya dari rumus ini, tapi sama ibu diturunkan menjadi rumusnya seperti ini, agar langsung mendapatkan eh, jawaban untuk berapa lama Naura menabung. Ini tidak usah dihiraukan ya. Oke, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. B-nya sudah diketahui yaitu 80.000. Kemudian dibagi modal awalnya adalah 2 juta. Dikali persentasenya adalah 6% per tahun. Nah, berarti ditulisnya 6 per 100. Oke? Dikali 12. Oke, di sini kalian harus mencoret-coret. Kenapa dicoret-coret? Agar lebih mudah perhitungannya. Oke, pertama 100 dibagi 100 yang ini nolnya. Terus 6 bisa dibagi dengan 12, di sini jadi 1, di sini jadi 2. Kemudian 2 yang ini bisa dicoret lagi sama 2 yang di bawah jadi 1 dan 1. Kemudian 0 sisanya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Yang atas juga ada 4, berarti kita bisa coret. Nah, sisa berapa? 8 dikali 1 sama dengan 8. Jadi dapat dikesimpulankan lama Naura menabung adalah 8 bulan. Selesai. Mudah bukan? Mudahlah. Oke, lanjut ke yang nomor 3. Di sini, Ken menabung uang sebesar 1 juta di sebuah bank. Setelah 1 tahun, jumlah tabungannya menjadi 1.300.000. Yang ditanyakannya adalah persentase suku bunga bank. Oke, kita mulai dari mencari ini dulu. Diketahui. Apa saja yang diketahui? Pertama, modal awal. Modal awalnya adalah 1 juta. Oke. Kemudian N-nya, karena di sini eh, 1 tahun, berarti kita ubah jadi 12 bulan. Sedangkan modal akhirnya 1.300.000.
ribu. Oke. Berapa persentase suku bunga bank? Nah, kita cari dulu. Nah, tapi ini ketuker ya. Harusnya modal akhir dikurangi modal awal. Modal awal maksudnya. Yaitu 1.300.000 dikurangi dengan 1 juta. Kayak anak-anak kalau merasa ibu terlalu cepat, kalian bisa sesuaikan speednya ya. Oke. Nah, awalnya rumusnya seperti ini. Tapi kita turunkan menjadi langsung seperti ini untuk mencari persentase. Maka B-nya adalah berapa ini jawabannya? 300.000 ya? 300.000. 300.000. 300.000 dibagi modal awalnya itu 1 juta. 1 juta dikali N itu 12. Oke. Nah, ya udah kita hitung aja 300.000 per 12 juta. 300.000 per 12 juta. Ini bisa diperkecil ya. 12 juta sama dengan 1/40. Jadi kita bagi aja 1/40 itu bukan 40% ya, tapi 0,025. Nah, perhatikan di sini tidak ada persennya nih, sedangkan di sini ada. Maka hasilnya ini harus dikalikan 100. Akhirnya dapatlah jawabannya adalah 2,5. Maka persentase suku bunga yang ada di bank tersebut adalah 2,5% jawabannya. Selesai. Oke, lanjut nomor 4 ya. Tahan. Bagas di sini menyimpan uang di bank dengan harga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga sebesar 26.000, berapakah besar uang simpanan Bagas? Pertama kita ganti dulu ini bunga 3 bulannya. Ibu Tipo harusnya di sini jawabannya adalah 26.000. Persentasenya adalah 13% per tahun. Bulannya berapa bulan? 3 bulan. Awalnya rumusnya ini. Tapi sama ibu diturunkan sehingga langsung mendapatkan rumus untuk mendapatkan modal awal. Kita masukin aja ke rumusnya. Bunganya berapa sih? Bunganya 26.000. Terus dibagi P-nya berapa? P-nya adalah 13/100 dikali N-nya adalah 3/12. Nah, ini coret lagi. Jadi harus pintar-pintar coret sih kalau di sini. Kayak pertama ini dulu nih, 3 sama 12 bisa dibagi 3 kan dua-duanya. Jadi di sini 1, di sini 4. Kemudian 13 ini bisa dicoret dengan 26, di sini 2, di sini 1. Nah, perhatikan kalau ada pembagian seperti ini, kamu harus cermat. 4-nya ini pindah ke atas dikalikan, 100-nya ini juga pindah ke atas dikalikan, sehingga nanti modal awalnya adalah 2.000 ya kan? Dikali 4 dikali 100. Berapakah jawabannya? Jawabannya adalah 800.000. Nah, jadi besar modal Bagas adalah 800.000. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, terakhir halaman ketiga. Oke, di sini untuk mencari bunga pinjaman. Ceritanya Agus meminjam uang sebesar 600.000 pada koperasi sekolah dengan bunga 15% setahun. Jika ia akan membayar secara bertahap selama 10 bulan dengan jumlah yang sama, maka berapakah jumlah uang yang harus Agus bayar setiap bulan? Kita cari dulu yang diketahuinya. Modal awalnya adalah 600.000 atau uang pinjamannya ya. Persentasenya adalah 15%. Dicicilnya selama berapa bulan? 10 bulan. Oke. Kita cari besar bunganya dulu ya. Masukin ke rumus, N-nya itu adalah 10/12. Suku bunganya adalah 15/100
karena 15%, dan modal awalnya adalah 600.000. Masih sama, kita harus coret-coret lagi. Oke, kita coret yang nolnya dulu di bawah dengan nol yang di atas. 12 dengan 6 di sini satu, di sini 2, 10 dengan 2 di sini 5, di sini satu. Oke, 5 kali 5 adalah 75. Ditambahin nolnya 3. 1, 2, 3. Jadi jawabannya 75.000. Oke, kita cari besar angsurannya duluan. Besar angsuran itu adalah besar bunga ditambah modal awal. Kita udah dapat nih modal bunga awal, bunganya itu adalah 75.000. Oke, 75.000. Ditambah modal awal. Modal awalnya adalah 600.000. 600.000. Kita tambahkan. Jadi berapa? Jadi 675.000. Ini adalah besar angsurannya Agus. Kemudian dia kan mau dicicil nih selama 10 bulan, maka kita harus mencari besarannya berapa, yaitu besar angsuran dibagi N. Maka di sini besar angsurannya adalah 675.000 dibagi N. N-nya adalah 10. Jadi jawabannya adalah 67.500. Maka kesimpulannya uang yang harus dibayar setiap bulan oleh Agus adalah 67.500 rupiah. Jangan lupa RP-nya. RP. Sudah. Nah, untuk yang ini ada 2 soal. Silakan kalian coba sendiri, belajar lagi karena caranya persis sama seperti yang di atasnya. Oke, tapi untuk menjaga-jaga, Ibu langsung kasih tahu jawabannya aja ya, biar kalian bisa menyamakan. Yang nomor 1 itu adalah 1.280.000. Yang nomor 2 adalah 916.666,667. Atau kalau dibuletin bisa jadi 917.000. Oke, selesai untuk pembahasan LKPD bunga ini. Kalau misalkan masih ada yang kurang dipahami atau mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.